Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 5 Briliant School. Bagaimana keadaannya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 7, subtema 3, pembelajaran kedua. Materi yang akan kita pelajari adalah peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Seni rupa daerah Indonesia. Peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia kini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Sebagai negara yang telah merdeka, adalah tugas warga negaranya untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengisi kemerdekaan sesuai dengan peran masing-masing. Pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ya, generasi berkualitas pasti diperlukan untuk memajukan bangsa. Belajar tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah. Belajar dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sangat berguna untuk mengasah rasa peduli dan cinta tanah air. Kegiatan-kegiatan seperti Hizbul Waton, Palang Merah Remaja, menjadi duta seni, menjadi kader Triwisada, kegiatan olahraga, merupakan beberapa kegiatan yang berdampak baik bagi peningkatan kualitas diri pelajar. Dengan demikian, pelajar terhindar dari kegiatan negatif yang dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat, seperti tawuran antar pelajar atau terjerumus dalam tindakan kekerasan seperti pelanggaran hukum lainnya. Perjuangan pelajar sebagai generasi muda saat ini tidak lagi mengangkat senjata dan berlaga di medan perang melawan penjajah yang tampak. Masa itu sudah berlalu. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Generasi muda Indonesia harus sehat jiwa dan raganya. Ia harus berpendidikan, pantang menyerah, bekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, cinta tanah air dan bangsa. Dari materi yang telah kita simak, temukanlah kosakata baku dan tidak baku. Lalu, carilah artinya dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perhatikan tabel berikut ini. Kosakata pada bacaan. Kosakata baku, pelajar. Arti kata, anak sekolah, murid, siswa. Generasi, arti kata, masa orang-orang satu angkatan hidup. Kualitas, arti kata derajat atau taraf, mutu. Kosakata tidak baku, kualitas. HW, arti kata Hizbul Waton, organisasi kepanduan. Kreatif, arti kata memiliki daya cipta. Kosakata tidak baku, kreatif. Negatif, arti kata kurang baik, menyimpang. Kosakata tidak baku, negatif. Salah satu peran yang ditunjukkan oleh pelajar dalam mengisi kemerdekaan adalah dengan belajar giat.
dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Carilah informasi mengenai perilaku dan kegiatan positif yang dapat dilakukan pelajar di lingkungan-lingkungan berikut. Perhatikan contoh yang telah dibuat untuk membantumu. Kegiatan-kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan di rumah, membantu pekerjaan rumah sehari-hari. Di sekolah, mengikuti upacara dengan hikmah dan disiplin. Di masyarakat, melaksanakan jam wajib belajar dengan disiplin. Kegiatan-kegiatan positif di rumah. Bekerja sama dengan anggota keluarga lainnya. Saling menghormati sesama anggota keluarga. Melaksanakan perintah orang tua. Lebih banyak belajar daripada bermain. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Kegiatan-kegiatan positif di sekolah. Mematuhi tata tertib sekolah. Mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dengan baik. Menjaga nama baik sekolah. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Menjaga, merawat fasilitas milik sekolah. Kegiatan-kegiatan positif di masyarakat. Menjaga dan memelihara fasilitas milik umum. Terlibat aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat. Menjaga kebersihan lingkungan. Mengikuti perlombaan yang diadakan di masyarakat. Ikut aktif dalam organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna. Tahukah kamu, banyak kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh pelajar di sekolah. Dengan mempelajari fenomena alam di sekitar kita, kamu dapat memahami apa yang sedang terjadi di sekitarmu. Sebelumnya, kamu telah melakukan percobaan tentang penyubliman sebagai salah satu perubahan wujud benda karena kalor. Sekarang, kamu akan melakukan percobaan untuk menunjukkan perubahan wujud benda yang juga disebabkan oleh kalor, yaitu peristiwa pengkristalan. Pengkristalan adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor. Contoh peristiwa pengkristalan dengan proses pelepasan kalor adalah salju dan gas yang didinginkan. Contoh peristiwa pengkristalan dengan penyerapan kalor adalah pada proses pembuatan garam. Garam dibuat dari air laut, kemudian diuapkan dengan sinar matahari di dalam petak-petak hingga tersisa kristal-kristal garam. Percobaan mengamati perubahan wujud benda. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan. 4 buah batu bata untuk membuat tungku, 1 buah lilin, 1 buah kaleng susu bekas, air laut atau larutan garam. Cara kerja, pertama, buatlah tungku dengan meletakkan 2 tingkat batu bata secara sejajar. Berikan ruang di tengah untuk lilin yang telah dinyalakan. Isi kaleng susu dengan air laut hingga setengah bagian. Jika tidak ada, larutkan 1 sendok garam dapur dengan setengah kaleng air suhu ruang. 4. Letakkan kaleng susu bekas berisi air laut atau larutan garam ke atas tungku. 5. Diamkan hingga air di dalam kaleng mendidih dan menyusut. Amati apa yang terjadi. Kesimpulan, pembuatan garam dari air laut yang dilakukan dengan cara proses penguapan dengan menggunakan pemanasan lilin menunjukkan perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat atau yang disebut dengan pengkristalan. Peristiwa mengkristal merupakan kebalikan dari menyublim.
Seni rupa daerah Indonesia. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Seni rupa daerah dapat berupa seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung. Seni kerajinan meliputi seni tekstil, misalnya batik, tenun, dan songket. Seni anyam, seni ukir, seni keramik. Hasil karya seni tekstil dan seni lukis berbentuk dua dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang dan lebar. Hasil karya seni anyaman, seni keramik, dan seni patung pada umumnya berbentuk tiga dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau memiliki volume. Seni lukis daerah. Seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Salah satu seni lukis daerah yang terkenal adalah seni lukis Kamasan dari Bali. Kamasan adalah sebuah desa di Kabupaten Klungkung yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pelukis. Seni lukis Kamasan merupakan seni lukis klasik yang biasanya bertema pewayangan, kehidupan bangsawan, dan dongeng binatang. Para pelukis menggunakan warna alam yang dicampur dengan perekat yang menempel pada kanvas. Kanvas yang digunakan berupa kain kasar yang dicelup dengan bubur beras, lalu dijemur. Kain digosok agar permukaannya halus dan siap untuk dibuat sketsa. Selain seni lukis daerah dari Kamasan, seni lukis kaca Cirebon juga merupakan seni lukis klasik yang menggunakan bahan dan teknik yang berbeda. Seni lukis kaca Cirebon dibuat dengan cara terbalik menggunakan media kaca. Sketsa dibuat pada kertas yang kemudian ditempel pada kaca, lalu dilukis bagian sebaliknya dengan menggunakan kuas. Salah satu tema khas lukis kaca Cirebon adalah wayang dan batik Cirebon dengan motif Megamendung yang terkenal. Seni patung daerah. Seni patung adalah seni membuat manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk, sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan teknik meraut atau memahat. Salah satu contoh patung tradisional adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Pulau Papua. Masyarakat suku biasanya menggunakan kayu bakau atau membuat patung yang menjadi bentuk hubungan mereka dengan nenek moyang. Oleh karenanya, tema pemahatan pada umumnya tentang penghargaan kepada nenek moyang mereka. Seni kriya. Seni kriya merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis seni kriya dapat dijumpai sehari-hari, seperti seni tekstil berupa batik, songket, dan tenun. Selain itu, terdapat pula seni anyam dan seni ukir. Karya seni kriya seperti batik, songket, dan tenun telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Karya seni tekstil biasanya digunakan pada acara-acara penting dalam masyarakat adat, mulai dari acara kelahiran, pernikahan, hingga kematian.
Seni tekstil selalu menjadi bagian penting suatu daerah. Seni anyaman merupakan seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga berbentuk sebuah benda. Seni anyam dibuat untuk memenuhi kebutuhan untuk membuat wadah-wadah dengan menggunakan bahan alam yang tersedia. Bahan-bahan yang digunakan pun sangat beragam, misalnya bilah bambu, rotan, lidi, akar-akaran, pelepah pisang, dan daun pandan. Seni anyam digunakan membuat tikar, keranjang, bakul, kursi, dan alat rumah tangga lainnya. Perhatikan beberapa contoh hasil seni anyaman berikut ini. Seni ukir juga telah lama menjadi bagian kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Seni ukir menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakat. Seni ukir Bali berhubungan dengan agama Hindu yang menggunakan motif-motif tumbuhan, manusia, dan binatang. Ukiran Jepara Jawa berhubungan dengan agama Islam dan banyak menggunakan motif tumbuhan. Anak-anak, perhatikanlah tabel berikut ini. Isilah kolom-kolom di bawah ini dengan keterangan sesuai dengan jenis-jenis seni rupa daerah yang dapat kamu temukan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Kamu dapat mencari bahannya dari buku ensiklopedia, majalah, atau internet. Seni tekstil, batik Pekalongan. Kegunaannya benda pakai, bentuk 2 dimensi, warna merah, biru, hijau, violet, dan oranye. Motif hiasan, hewan dan tumbuhan. Bahan, kain. Teknik pembuatan, tulis, dan cat. Seni anyaman, tikar mendong Wonosobo. Kegunaan benda pakai, bentuk 2 dimensi, warna biru, merah, hijau, ungu. Motif hiasan, songket, batik, dan burik. Bahan, bambu. Teknik pembuatan, anyam. Seni ukir atau pahat atau raut. Ukir Jepara, kegunaan benda pakai dan benda hias. Bentuk 3 dimensi, warna coklat. Motif hiasan, tumbuhan. Bahan, kayu. Teknik pembuatan, carving. Anak-anak, kita sudah belajar banyak hal hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Don't forget to pray on time. Don't forget to read the Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget study hard. And be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.